Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran atau BPPK Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat sistem mitigasi bencana dengan mengoptimalkan Early Warning System atau EWS di wilayah rawan, guna mendeteksi ancaman banjir dan karhutala secara lebih cepat dan akurat dibandingkan teknologi satelit. BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah, Indra Wiratama, menyatakan bahwa saat ini sistem peringatan dini telah terpasang di 3 titik strategis, yakni Kabupaten Barito Timur, Barito Selatan, dan Kabupaten Kapuas. Pemerintah provinsi menargetkan penambahan alat serupa di kabupaten lainnya pada tahun ini untuk memperluas cakupan deteksi dini bencana di seluruh wilayah Kalteng. Indra menjelaskan, keunggulan sistem EWS atau Automatic Weather Station atau AWS ini terletak pada kemampuannya menyajikan data secara real-time setiap 5 menit, jauh lebih cepat dibandingkan aplikasi berbasis satelit yang memiliki jeda waktu orbit. Alat ini berfungsi memantau tinggi muka air sungai untuk status waspada banjir di daerah aliran sungai, serta memantau 3 muka air tanah untuk mendeteksi potensi kekeringan. Dengan ambang batas di bawah 40 cm sebagai indikator kekeringan, sistem ini memungkinkan petugas memadamkan titik api saat masih dalam skala kecil sebelum meluas menjadi kebakaran hutan yang besar. Masih ada di 3 kabupaten, jadi peringatan dini tersebut ada di daerah 3 lokasi, di Barito Timur, Barito Selatan, dan juga Kabupaten Katingan. Mudah-mudahan menyusul untuk tahun ini, selanjutnya untuk kabupaten-kabupaten lain untuk alat upaya ke peringatan dini, yang mana itu alatnya secara real time, dia per 5 menit membaca mengenai tinggi muka air. Jadi kemarin contoh seperti Barito Selatan kami bisa secara real time. Kalau di ini ya, kalau boleh dikatakan saya bukan mengecilkan aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi kalau aplikasi lain itu masih berbasis satelit yang mana itu satelitnya kalau boleh dikatakan mengelilingi bumi ini 12 jam. Nah, kalau EWS ini sifatnya dia real time. Pada saat ini itulah gambaran keadaannya. Nah, itu gambarannya. Dan itu yang sangat diperlukan. Karena misalnya saja contoh kita memantau hotspot. Kalau kita berdasarkan aplikasi salah satunya satelit, di sini ada hotspot. Ternyata di sana benar ada fire-nya, ada apinya, tapi itu kan sudah terjadi. Nah, itu gambarnya. Tapi kalau secara EWS ini kita di mana api tersebut masih kecil, di situ kita bagaimana upaya untuk penanganannya, untuk pencegahannya. Nah, jadi alat ini membaca ini bukan ini ya endorse alat, tidak. Jadi alat ini dia membaca mengenai tinggi muka air, di mana kalau sesuai kementerian ini ya, Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau sekarang dulu kayak LHK, sekarang Kementerian Lingkungan Hidup, itu untuk kekeringan itu di bawah 40 cm. Tapi itu kembali lagi ke masing-masing karakteristik dari daerah. Jadi itu dia membaca mengenai tinggi muka air, di mana ketinggian itu disetting apabila terjadi karhutla ini ketinggian airnya di bawah 40 di bawah tanah. Nah, kalau di banjir dia membaca mengenai tinggi muka air juga, itu terutama di sungai, di aliran sungai daerah das. Nah, ini ada thresholdnya, ada batasan-batasan yang dimana membaca mengenai tinggi muka air di daerah-daerah tersebut. Kayak contohnya misalnya daerah kemarin Das Barito itu sekitar 14, itu sudah termasuk siaga, waspada. Yang mana kemudian 14 itu kami pasang di Pelabuhan Pasar Lama kemarin di Barito. Salah satu implementasi alat ini telah terpasang di kawasan Pelabuhan Pasar Lama, Kabupaten Barito, yang secara aktif memantau ambang batas siaga banjir di DAS Barito. Penggunaan teknologi EWS ini diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan bencana di Kalimantan Tengah secara lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Dari Kalimantan Tengah, Dedi, Jurnal TV melaporkan.